Antibiotik merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Mereka bekerja dengan mengganggu proses kehidupan atau mereplikasi bakteri sehingga membantu tubuh melawan infeksi. Antibiotik dapat digunakan untuk mengobati berbagai infeksi, mulai dari infeksi saluran pernafasan hingga infeksi kulit dan saluran kemih. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak terkendali telah menyebabkan munculnya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Resistensi antibiotik menyebabkan bakteri tetap berkembang biak dan sulit diobati. Resistensi antibiotik terjadi karena bakteri yang sebelumnya rentan terhadap antibiotik menjadi tidak responsif terhadap pengobatan. Bakteri yang resisten terus berkembang biak dan menyebar, sehingga mengurangi efektivitas antibiotik yang digunakan. Apa saja gejalanya? Gejala resistensi antibiotik bisa bervariasi, tergantung pada jenis bakteri penyebab infeksi. Namun, gejala umum akibat resistensi antibiotik meliputi demam berulang, diare berulang, batuk dan sesak nafas, mual dan muntah, frekuensi buang air kecil menurun, lemas, berat badan menurun, dan mulut kering. Faktor risiko yang bisa menjadi penyebab resistensi antibiotik meningkat antara lain orang yang tidak mengonsumsi antibiotik sesuai anjuran. Yang kedua, orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah seperti HIV/AIDS, penderita kanker, dan penerima transplantasi organ. Yang ketiga, sedang dalam melakukan pengobatan menggunakan imunosupresan seperti pada kondisi lupus atau penyakit autoimun lainnya. Yang keempat, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak bisa mengontrol penyebaran infeksi. Yang kelima, kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang terakhir, kurangnya pengembangan antibiotik jenis baru. Faktor-faktor yang menyebabkan resistensi antibiotik. Yang pertama, penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat seperti penggunaan yang berlebihan, penghentian pengobatan yang prematur, atau penggunaan tanpa resep dokter dapat menyebabkan resistensi. Ketika antibiotik tidak digunakan dengan benar atau tidak diambil sesuai petunjuk dokter, bakteri yang rentan terhadap antibiotik bisa selamat dan berkembang biak, menciptakan populasi bakteri resisten. Yang kedua, penggunaan di sektor pertanian. Antibiotik juga digunakan dalam industri pertanian untuk mencegah infeksi pada hewan, ternak, dan meningkatkan pertumbuhan mereka. Penggunaan rutin ini dapat menyebabkan perkembangan resistensi bakteri di sektor pertanian dan dapat ditularkan ke manusia melalui pangan. Yang ketiga, transfer gen resisten. Bakteri dapat mentransfer gen resisten kepada bakteri lain melalui proses yang disebut transfer horizontal gen. Ini berarti bahwa ketika bakteri yang resisten bertemu dengan bakteri yang rentan, gen resisten dapat dipindahkan, sehingga membuat bakteri yang sebelumnya rentan menjadi resisten. Berikut adalah beberapa jenis obat antibiotik yang umum digunakan. Yang pertama, penisilin. Contoh obat penisilin termasuk amoxicillin dan ampicillin. Yang kedua, cefalosporin. Contoh obat cefalosporin termasuk cefaloxin dan ceftriaxone. Yang ketiga, makrolida. Contoh obat makrolida termasuk erythromycin, clarithromycin, dan azithromycin. Yang keempat, tetracycline. Contoh obat tetracycline termasuk doxycycline dan minocycline. Yang kelima, fluoroquinolone. Contoh obat fluoroquinolone termasuk ciprofloxacin dan levofloxacin. Yang keenam, aminoglikosida. Contoh obat aminoglikosida termasuk gentamicin dan amikacin. Yang ketujuh, linkosamida. Contoh obat
linkosamida termasuk yaitu clindamycin. Yang ke-8, metronidazol. Obat ini efektif melawan infeksi bakteri, anaerobik, dan parasit. Yang ke-9 yaitu sulfonamida. Contoh obat sulfonamida termasuk sulfamethoxazole dan trimethoprim. Yang ke-10 nitrofurantoin. Obat ini umumnya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih.